Kisah tragis terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa 6 Februari 2024 lalu. Satu keluarga yang beranggotakan 5 orang meregang nyawa dengan cara sadis. Nyawa kelima korban dihabisi oleh tetangganya sendiri yang berinisial JND. Korban ditemukan tak lagi bernyawa dalam ruangan berbeda. WL ditemukan di ruang depan dengan luka di bagian leher dan beberapa luka di bagian tubuh akibat benda tajam. SW, VD, dan balita ZA ditemukan meninggal di kamar belakang, sedangkan JR ditemukan tak lagi bernyawa di kamar depan. Sejauh ini dari hasil pendalaman kami, hasil ide kami baik dari intelijen maupun dari rekan-rekan Resdim, motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak. Anak 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak semuanya di bawah umur, sedangkan pelaku juga masih di bawah umur. Siapa juga yang bisa berpikir anak ditolak cinta terus bisa ngebunuh sekeluarga tuh kan kayak di luar nalar banget gitu. Apalagi yang dibunuh keluarganya sendiri tuh kan nauzubillahi min zalik sih, serem sih. Kita dengernya aduh serem banget. Cuman gara-gara cinta gitu kan. Terus kalau menurut aku sih kayak mungkin untuk perempuan di luar sana mungkin dari cara penolakan si ceweknya juga mungkin bisa lebih menjaga karena kita nggak ada yang tahu ya gitu orang lain sakit itu hati itu apa yang bisa dia lakukan betul. gitu. Serem sih. Makanya buat anak-anak sekarang cinta tidak seindah itu deh. Ya, dan bagi orang tua juga lebih mengawasi anak-anak, apa yang dia tonton, dengan siapa dia bermain, apa yang dia lakukan. Aksi gelap mata JND dilakukan pada dini hari sekitar pukul 1 malam. ABG tanggung itu sengaja mematikan aliran listrik rumah korban hingga akhirnya merangsek masuk dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Aksi JND diketahui oleh WL. Karena gelap, JND yang sudah mempersiapkan diri dengan sajamnya langsung dengan keji menghabisi nyawa korban. Begitu ketahuan bapaknya, kemudian membunuh bapaknya. Kemudian anaknya teriak, kemudian dibunuh sekali ada 5 orang. Berarti tersangka ini memang sudah bawa parang dulu? Sudah bawa parang dari rumah. Aksi keji JND itu lantaran cintanya tak mendapat restu dari keluarga korban. JND yang sempat merajut kasih dengan korban tak mendapat restu dari WL yang merupakan ayah dari JR. Merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, akhirnya JND merencanakan aksi bejatnya. Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anak yang dewasa. Setelah itu ditinggalkan. Nggak elok lah seorang pelajar sampai membunuh sekeluarga. Nggak kebayang lah sama babe kayak hal-hal kayak begitu. Harusnya ya seorang pelajar dia tahu attitude. Misalnya ditolak masalah cinta itu kayak perempuan cuma 1 doang kan banyak, ya kan banyak ya. Yang membuat miris adalah usai menghabisi nyawa mantan kekasihnya JR, JND dengan tak beradab melakukan tindakan tak senonoh kepada korban yang telah meninggal dunia. Namun aksi bengis JND itu tak berbanding saat dirinya diinterogasi oleh pihak penyidik. JND yang dinilai garang, seketika nyalinya ciut di hadapan polisi. Bahkan ia seperti tak mampu menjawab beberapa pertanyaan penyidik ketika proses BAP. Semangat, yang semangat, jangan lemes begitu. Kepala berapa kali?
Mati kan? Mati itu. Jauh-jauh juga. Menyesalkan kamu lah. Begini tahu. Berarti yang terakhir itu si Risna terakhir yang kamu bunuh. Yang terakhir ya, yang kelima ya. Untuk korban sudah kita amankan di rumah sakit untuk dilaksanakan visum, dan hari ini memohon dari pihak keluarga korban untuk bisa dimakamkan. Kisah tragis juga dialami oleh seorang siswa Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun, meregang nyawa, diduga setelah meminum kopi yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Curiga dengan meninggalnya sang anak yang begitu mendadak usai meminum kopi, ibu korban pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Untuk melakukan pengecekan musabab apa yang terjadi, polisi pun akhirnya membongkar makam korban yang telah seminggu dimakamkan untuk diotopsi. Yang ada di rumah saat kejadian itu, ibu dari anak, bapak dari anak, terus ada satu orang tetangga, terus ya yang dari pagi di situ yaitu orang itu. Nah, sekarang berada di rumah di sel itu sekarang yang tertuduh pencurian itu. Saat kejadian dia ada di situ. Nah, kalau itu kan kalau cuma kopi biasa kan kemungkinan tidak mungkin kan langsung sekaligus dalam waktu 5 menit langsung, itu kayaknya kan orang-orang juga janggal kan, nggak mungkin kan. Hingga saat ini pihak berwajib masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jatim. Selain itu juga 5 orang saksi telah dimintai keterangan dan beberapa alat bukti, termasuk pakaian korban yang terkena tumpahan kopi. Proses mana kita masih mengumpulkan bukti-bukti sehingga untuk membuat jelas, membuat terang peristiwa ini, sehingga menentukan, tadi sudah saya sampaikan, apakah ini si anak ini meninggal karena penyakit ataukah ada racun di dalam kopi tersebut. Masih dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di laboratorium forensik di Surabaya. Saksi yang sudah kita periksa diantaranya ada ibu korban, kemudian ada ayah korban, kemudian ada tetangga yang pada saat itu membantu membawa ke puskesmas, kemudian ada 2 orang petugas di puskesmas. Setelah 1 bulan menyelidiki kasus tersebut, akhirnya terungkap. Ternyata yang memberi racun adalah tetangganya sendiri, Ayuk Vindi Antika. Pelaku hendak meracuni ayah dan ibu korban. Berawal dari kasus pencurian, ibu korban yang kehilangan uang 32 juta rupiah melaporkan ke pihak berwajib. Karena khawatir ketahuan, tersangka pun akhirnya melancarkan aksinya. Sayang, niat ingin menghilangkan nyawa Sukatmini dan Tuwari, justru anaknya yang menjadi korban. Dan dari pemeriksaan terhadap tersangka juga berdasarkan kita pada saat itu kita lakukan penyitaan HP dan kita lakukan cek digital forensik histori dari HP tersebut, didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun sianida secara online. Itu kok bisa ya tega-teganya tetangga dekat membuat hal seperti itu. Jadi ya menurut saya sih miris banget ya. Semoga sih nggak akan terjadi lagi di tempat-tempat lain gitu. Apapun yang diberikan orang lain, apalagi orang jauh ya. Karena tetangga sendiri aja tega melakukan hal seperti itu. Jadi mulai sekarang waspada boleh lah. Tapi juga jangan terlalu takut banget. Karena kan tetap aja tetangga itu adalah saudara dekat kita gitu. Perkara misterius kasus kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Tamara Tiasmara dan sopir pribadinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, polisi juga telah mengungkap kasus kematian almarhum Dante dari rekaman CCTV. Selain memeriksa 20 orang saksi, tentu saja rekaman CCTV menjadi alat bantu pihak penyidik untuk menyibak tabir kematian bocah berusia 6 tahun tersebut. Proses pengambilan dari TKP, kemudian proses penyerahan kepada tim pemeriksa, kemudian diperiksa oleh tim digital forensik, dinyatakan video tersebut
asli tanpa editan. Selanjutnya dari video yang asli tersebut nanti akan dilanjutkan proses pemeriksaannya, bahkan nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli digital forensik. Namun sayangnya, meski telah memeriksa rekaman CCTV yang ada di kolam renang dan dinyatakan asli tanpa ada editing, pihak berwajib masih enggan merinci lebih lanjut apa sebenarnya musabab Dante meninggal dunia. Lantas benarkah ada sosok pria dewasa diduga orang yang dititipkan Tamara saat itu? Benarkah orang tersebut merupakan kekasih Tamara? Sementara belum dapat kami sampaikan karena masih proses pemeriksaan. Jadi, dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya ini dilakukan proses penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Ya, jadi kombinasi antara atau gabungan antara pengumpulan fakta-fakta dan berbagai teori-teori ilmiah dengan pendekatan-pendekatan pemeriksaan yang melibatkan beberapa ahli. Sosok pria yang disebut-sebut ada di kolam renang yang diduga orang dekat Tamara tengah diburu warganet. Bahkan orang tersebut kerap tampil bersama dengan pesohor tanah air. Karena terus diserang oleh warganet dan selalu mendapat DM yang menyudutkan, akhirnya pria yang disebut-sebut orang dekat Tamara, Marco Leonardo, akhirnya buka suara. Di laman foto berbaginya, ia menulis panjang lebar klarifikasi jika dirinya sama sekali tak pernah berenang bersama Dante. Bahkan ia juga tak menampik jika dirinya memang dekat dengan Tamara dan sering jalan bersama, hingga membuat konten bareng, namun tidak sebagai kekasih. Seperti menenggelamkan, menghilangkan jejak, itu kan suatu komen yang tidak seharusnya ditujukan kepada saya gitu, karena saya pun nggak tahu kenapa bisa jadi saya gitu. Nah ternyata mungkin netizen itu mengira kalau saya adalah pacarnya Tamara, dan saya perjelas sekali lagi kalau saya itu sama Tamara itu bisa dikatakan dengan teman baik atau sahabat baik, karena kita sering syuting bareng, satu project bareng, terus kita sering bikin konten bareng juga di saat kita menunggu orderan tag pada saat lagi syuting. Nah, begitupun ada postingan aku sama Tamara atau Ara ya di akun sosmed aku maupun di akun sosmednya Tamara. Mungkin dari situlah mulai para netizen berspekulasi kalau aku adalah pacarnya. Setelah Marco mengklarifikasi atas tuduhan warganet yang tak beralasan, muncullah sosok pria yang diduga sebagai kekasih Tamara yang asli. Dari sebuah akun gosip, sosok pria itu tampak begitu dekat dengan para pesohor tanah air. Namun sayangnya, sejak warganet dengan segala kehebatannya telah menemukan media sosial pria tersebut, akun yang diduga orang dekat Tamara itu menghilang.